Para pelaku korupsi saat ini diduga tengah dilanda ketakutan yang luar biasa. Ketegangan antara Presiden Prabowo dalam menghadapi jaringan mafia ekonomi dan para musuh negara kini sudah memasuki babak baru yang semakin sengit. Mulai dari sindikat pangan, penambangan ilegal, hingga aktor dalang di balik layar yang biasanya kebal hukum, dipastikan akan segera ditertibkan secara total. Selain itu, Presiden Prabowo juga berkomitmen menekan pihak parlemen agar tidak lagi menunda pengesahan RUU perampasan aset. Pertanyaannya, akankah gerakan pembersihan ini bisa berjalan sukses? Ya udah, biar tidak salah paham, yuk kita simak penjelasannya. Tapi jangan lupa subscribe channel ini, Tiang Politik. Saudara-saudara sekalian, saya minta dukungan seluruh MPR, saya minta dukungan seluruh partai politik untuk mendukung ini demi rakyat kita, saudara-saudara sekalian. Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat. Dan sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan anggota-anggota semua partai, termasuk partai saya Gerindra, cepat-cepat kalau ada terlibat, Anda jadi justice collaborator. Anda laporan aja, karena walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi, saudara-saudara. Komitmen dari Bapak Presiden sebagai pucuk pimpinan negara sudah sangat jelas, yaitu mendorong penuh pemberantasan korupsi dan pengesahan RUU perampasan aset. Kerugian negara yang dia timbulkan yang harus dikembalikan, makanya aset-aset pantas kalau negara itu menyita. Ini bukan sekedar pernyataan biasa, tapi kesungguhan Bapak Presiden untuk memerangi korupsi dengan instrumen hukum baru yang bisa membawa manfaat besar bagi bangsa. Kenapa maling ayam di negara kita babak belur dan langsung miskin, tapi koruptor miliaran rupiah malah bisa senyum glowing di depan kamera setelah ditangkap? Waduh, apakah hukum kita memang sengaja didesain agar mencuri dalam jumlah besar itu jauh lebih menguntungkan daripada mencuri dalam jumlah kecil? Banyak yang bilang penjara itu hukuman, tapi bagi koruptor, penjara beberapa tahun hanyalah biaya bisnis yang sangat murah demi mengamankan kekayaan 7 turunan di luar sana. Hari ini kita akan bahas senjata hukum yang bisa bikin mereka langsung jatuh miskin seketika dan kenapa aturan ini justru sengaja diulur-ulur oleh mereka yang ada di atas sana. Presiden sudah lama mengajukan rancangan undang-undang ini ke DPR, tapi DPR tidak mau membahas sampai saat terakhir. Presiden mengajukan lagi terakhir itu 5 Mei tahun 2023 dengan surat resmi Supres, tidak dibahas juga gitu. Ya kalau ditanya kenapa, ya DPR-nya tidak mau. Kenapa? Itu memang agak menakutkan. Perampasan aset itu kecenderungannya bisa ditafsirkan akan memiskinkan koruptor. Hanya ingin menyampaikan bahwa usulan kami yang dari awal untuk menyampaikan agar supaya RUU perampasan aset ini dapat dilakukan secara hati-hati dan tidak tergesa-gesa, agar apa yang kami sampaikan tadi tidak melakukan pelanggaran HAM dan tidak merugikan warga negara. Itu yang... Simak video ini sampai akhir sebelum Anda kehilangan hak-hak Anda sebagai rakyat biasa. Tapi sebelum kita bedah lebih dalam, mari kita buktikan satu hal, bahwa suara kita sebagai rakyat kecil jika disatukan jauh lebih kuat daripada lobi-lobi politik di ruang ber-AC. Gerakan melawan ketidakadilan ini tidak dimulai dari demonstrasi besar, melainkan dari seberapa peduli kita menyebarkan kebenaran. Hari ini, saya menantang Anda semua yang menonton video ini untuk menunjukkan bahwa kita ada, kita nyata, dan kita sedang mengawasi. Lawan saya! Ayo Bapak Prabowo! Kita lawan mafia! Ayo Bapak Prabowo! Kita lawan mafia! Silakan klik tombol like, subscribe saluran ini sebagai bentuk dukungan nyata Anda terhadap transparansi hukum, dan bagikan video ini ke grup keluarga, teman, atau media sosial Anda. Semakin banyak yang menonton video ini sampai akhir, semakin besar desakan publik agar aturan pemiskinan koruptor ini segera disahkan. Sekarang mari kita absen kekuatan kita. Tulis di kolom komentar di bawah dari daerah mana Anda sedang menonton video ini. Mari tunjukkan dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia, rakyat siap bersatu mengawal uang negara. Sudah? Jika sudah, mari kita masuk ke pembahasan pertama. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, mari kita sadari bahwa membersihkan Indonesia dari koruptor dan mafia bukan cuma tugas pemerintah, tapi kewajiban kita semua sebagai warga negara.
Sekarang saatnya kita rapatkan barisan, satukan suara, dan lantangkan teriakan gerakan nasional. Rakyat bersatu, tumbangkan korupsi. Bersama-sama, mari kita buktikan bahwa kekuatan sejati ada di tangan rakyat yang kompak. Mari kita gunakan logika matematika sederhana yang sering kita temui sehari-hari. Bayangkan ada seseorang yang mencuri uang kas RT atau uang pembangunan masjid senilai ratusan juta rupiah. Ketika tertangkap, dia hanya dijatuhi hukuman kurungan beberapa tahun, lalu diwajibkan membayar denda yang nilainya jauh lebih kecil dari yang dia curi. Setelah masa hukumannya selesai, dia bisa kembali ke rumah mewahnya, menikmati mobil barunya, dan hidup nyaman tanpa perlu bekerja keras lagi seumur hidupnya. Bagi orang awam, ini tentu terasa sangat tidak adil. Namun bagi para pelaku, ini adalah sebuah kalkulasi bisnis yang sangat matang. Mereka menganggap hukuman penjara beberapa tahun hanyalah biaya operasional yang harus dibayar demi mendapatkan kekayaan melimpah yang aman hingga 7 turunan di luar sana. Selama sistem hukum kita hanya berfokus pada hukuman badan dan mengabaikan pengembalian aset secara total, maka penjara tidak akan pernah membuat mereka jerah. Penjara hanya akan dianggap sebagai tempat istirahat sementara sebelum mereka kembali menikmati hasil jarahannya. Disinilah RUU Perampasan Aset hadir sebagai aturan yang paling ditakuti oleh mereka. Mengapa? Karena aturan ini membawa satu konsep yang sangat mematikan bagi kekayaan haram mereka, yaitu pembalikan beban pembuktian. Selama ini, jika ada dugaan kasus hukum, jaksa atau penegak hukum yang harus bekerja keras membuktikan dari mana asal-usul uang tersebut. Namun dengan aturan baru ini, logikanya dibalik. Jika seorang pejabat atau individu memiliki harta senilai puluhan atau ratusan miliar rupiah, padahal pendapatan resminya jauh di bawah itu, maka orang tersebut yang wajib membuktikan di depan hukum bahwa hartanya didapat dari usaha yang halal dan sah. Jika mereka tidak bisa membuktikannya, negara memiliki hak penuh untuk langsung menyita seluruh aset tersebut demi kepentingan rakyat. Aturan ini sangat adil bagi orang-orang yang jujur, karena mereka yang bekerja keras dengan halal tentu tidak akan kesulitan menunjukkan bukti hasil keringatnya sendiri. Sebaliknya, bagi mereka yang hobi bermain di belakang meja dan memakan hak rakyat kecil, konsep ini adalah akhir dari kejayaan mereka. Aturan inilah yang akan mengubah arah hukum kita dari yang awalnya hanya mengurung pelaku menjadi benar-benar memulihkan kerugian negara dan mengembalikan hak milik rakyat seutuhnya. Teman-teman, sudah terlalu lama kita dipaksa melihat uang rakyat habis dikuras oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Ketidakadilan ini harus kita hentikan sekarang juga. Mari kita bersatu padu mendukung penuh percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset agar harta haram mereka bisa disita negara. Jangan tinggal diam, langsung suarakan dukungan nyata kalian sekarang di kolom komentar. Pernahkah Anda bertanya-tanya, kemana perginya uang hasil kejahatan kerah putih yang nilainya mencapai miliaran bahkan triliun rupiah? Tentu mereka tidak akan menyimpannya di dalam rekening bank biasa atas nama mereka sendiri, apalagi menumpuknya di dalam lemari rumah. Para pelaku ini sangat paham bahwa penegak hukum memiliki teknologi canggih untuk melacak aliran transaksi keuangan yang mencurigakan. Oleh karena itu, mereka menggunakan berbagai metode yang sangat rapi, rumit, dan seringkali memanfaatkan celah dalam sistem keuangan kita untuk menyembunyikan harta tersebut dari radar publik. Cara pertama yang paling sering digunakan dan sangat akrab di telinga kita adalah skema pinjam nama, atau yang sering disebut sebagai metode nomini. Dalam praktiknya, pelaku akan membeli berbagai aset berharga tinggi seperti tanah, rumah mewah, apartemen, hingga saham perusahaan, namun seluruh dokumen kepemilikannya terdaftar atas nama orang lain. Orang lain ini biasanya adalah orang-orang terdekat yang memiliki posisi tawar lemah, seperti sopir pribadi, asisten rumah tangga, kerabat jauh di desa, atau bahkan nama orang yang sudah meninggal dunia. Di atas kertas, pejabat atau oknum yang bersangkutan tampak hidup sangat sederhana, bersahaja, dan tidak memiliki harta berlebih. Namun secara nyata, mereka memegang kendali penuh atas semua aset mewah tersebut melalui surat kuasa khusus di bawah tangan. Ini adalah taktik paling klasik untuk memutus rantai kepemilikan agar harta mereka tidak bisa disita saat kasusnya terbongkar. Tidak puas hanya bermain di dalam negeri, mereka juga seringkali melarikan uang tersebut melintasi batas negara menuju wilayah yang dikenal sebagai surga pajak atau tax haven. Di pulau-pulau kecil atau negara tertentu yang menerapkan kerahasiaan perbankan sangat ketat, mereka akan mendirikan apa yang disebut sebagai perusahaan cangkang. Perusahaan cangkang ini sebenarnya hanyalah sebuah nama di atas kertas. Mereka tidak memiliki kantor fisik, tidak memiliki karyawan, dan tidak menjalankan aktivitas bisnis real apapun selain menjadi wadah penampung uang.
Uang dari Indonesia dikirim ke rekening perusahaan cangkang ini dengan dalih pembayaran investasi fiktif, biaya konsultasi palsu, atau transaksi perdagangan tiruan. Begitu uang tersebut masuk ke dalam sistem hukum negara luar yang sangat tertutup, melacaknya kembali akan menjadi mimpi buruk yang sangat melelahkan bagi penegak hukum kita. Seiring dengan berkembangnya teknologi modern, para pelaku ini juga tidak mau ketinggalan zaman. Mereka mulai memanfaatkan aset digital seperti kripto untuk mencuci uang mereka. Aset kripto dipilih karena menawarkan fitur anonimitas yang sangat tinggi. Mereka bisa mengubah uang tunai rupiah menjadi token digital melalui pasar yang tidak diawasi dengan ketat, lalu menyimpannya di dalam sebuah dompet digital fisik atau cold wallet yang bentuknya menyerupai flash disk biasa. Alat kecil yang bisa dimasukkan ke dalam kantong celana ini bisa dibawa bepergian kemana saja melewati bandara internasional, tanpa pernah terdeteksi oleh mesin pemindai apapun. Sangat mengerikan membayangkan bahwa uang yang seharusnya bisa digunakan untuk membangun sekolah atau memperbaiki jalan rusak di daerah terpencil, kini hanya berwujud data digital di dalam saku seorang oknum. Selain instrumen digital yang rumit, ada juga yang memilih kembali ke metode konvensional namun bernilai estetika tinggi, yaitu dengan mengoleksi barang-barang mewah yang harganya sangat subjektif seperti lukisan maestro terkenal, jam tangan edisi terbatas, barang antik, hingga logam mulia. Lukisan abstrak, misalnya, tidak memiliki standar harga eceran yang pasti di pasar. Sebuah coretan yang bagi orang awam tampak biasa saja bisa dihargai hingga puluhan miliar rupiah di balai lelang. Dengan membeli barang-barang seni ini menggunakan uang kotor, lalu menjualnya kembali beberapa tahun kemudian, mereka bisa dengan mudah mengklaim bahwa kekayaan melimpah yang mereka miliki saat ini adalah hasil bersih dari bisnis investasi seni yang sah. Inilah mengapa kita sangat membutuhkan aturan hukum yang kuat dan progresif untuk mengejar, melacak, dan merampas kembali semua aset tersebut tanpa kompromi, agar tidak ada lagi tempat yang aman bagi mereka untuk menyembunyikan uang rakyat. Di tengah maraknya perdebatan mengenai metode-metode canggih yang digunakan oleh para pelaku untuk menyembunyikan kekayaan mereka, ada satu pertanyaan besar yang terus mengusik pikiran kita. Jika jalan keluar untuk mengatasi masalah ini sudah sangat jelas, lalu mengapa aturan hukum yang kita butuhkan justru mandek dan tidak kunjung disahkan? Belakangan ini, jagat media sosial kita diguncang oleh berbagai narasi yang sangat provokatif. Banyak video pendek di TikTok atau Instagram dengan judul-judul bombastis yang mengklaim bahwa Ketua DPR secara sepihak telah resmi menolak RUU perampasan aset. Sebagai masyarakat yang cerdas dan kritis, kita perlu melihat fenomena ini secara jernih dan memahami bagaimana proses pembuatan hukum yang sebenarnya terjadi di negara kita, agar tidak mudah terjebak dalam informasi yang keliru. Di dalam sistem hukum tata negara kita, kepemimpinan di DPR bersifat kolektif kolegial. Artinya, Ketua DPR tidak bertindak seperti pemilik perusahaan yang memiliki kekuasaan mutlak untuk berkata, ya, atau tidak, terhadap suatu kebijakan hukum. Ketua DPR tidak memiliki hak veto konstitusional untuk membatalkan sebuah rancangan undang-undang secara sepihak. Segala keputusan penting, termasuk apakah sebuah rancangan undang-undang akan dibahas, ditunda, atau disahkan, harus melalui kesepakatan bersama seluruh fraksi partai politik yang ada di dalam parlemen. Jadi, jika aturan pemiskinan ini terus-menerus tertahan selama belasan tahun di meja parlemen, tanggung jawab tersebut tidak bisa kita bebankan hanya pada satu sosok saja. Kenyataan pahitnya adalah seluruh partai politik yang menempatkan wakilnya di gedung parlemen, memiliki andil yang sama dalam lambatnya proses legislasi ini. Mengapa hampir semua pihak di parlemen tampak ragu dan tidak terburu-buru untuk mengetok palu sidang? Disinilah kita melihat adanya ketakutan sistemik yang sangat mendalam di lingkaran elit kekuasaan. Mereka seringkali melemparkan berbagai alasan klasik yang terdengar sangat bijaksana dan akademis ke ruang publik, mulai dari perlunya kehati-hatian demi melindungi hak asasi manusia terkait kepemilikan aset warga negara, hingga alasan perlunya sinkronisasi dengan aturan hukum yang sudah ada agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan di antara aparat penegak hukum. Namun, bagi kita sebagai masyarakat awam, alasan-alasan rumit tersebut seringkali terasa seperti dalih untuk menutupi keengganan politik yang nyata. Mereka tahu betul bahwa jika aturan ini sah berlaku, tidak akan ada lagi tempat yang aman bagi siapapun untuk menyembunyikan kekayaan yang tidak jelas asal-usulnya. Peta kekuatan ekonomi politik kita akan berubah total. Dan ini tentu menjadi ancaman besar bagi kelangsungan logistik politik yang selama ini tidak transparan. Kondisi ini sekaligus menjadi ujian kepemimpinan yang sangat valid bagi Presiden Prabowo Subianto.
Sebagai kepala negara yang saat ini didukung oleh koalisi besar partai politik di parlemen, Presiden sebenarnya memiliki daya tawar politik yang luar biasa kuat. Mayoritas kursi di DPR kini dikuasai oleh partai-partai yang merapat ke dalam barisan pemerintahannya. Secara teori, jika ada kemauan politik yang bulat dan tegas dari pihak eksekutif untuk mendesak serta mengawal jalannya pembahasan ini, aturan tersebut bisa saja diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat. Pertanyaannya kini adalah seberapa besar keberanian dan kesediaan pemerintah untuk mempertaruhkan stabilitas politik koalisinya demi melahirkan undang-undang yang benar-benar berpihak pada keadilan bagi rakyat kecil. Ujian ini bukan lagi sekadar urusan retorika pidato yang berapi-api di depan podium, melainkan pembuktian nyata di atas kertas kebijakan hukum yang mengikat. Selama instrumen hukumnya masih dibiarkan lemah tanpa taring, para pengkhianat ekonomi akan selalu menemukan celah untuk menyelamatkan diri mereka. Di tengah gemuruh perdebatan politik, di sela-sela pemberitaan tentang angka-angka kebocoran anggaran yang membuat dada sesak, masih ada satu hal yang tidak pernah padam di dalam hati kita sebagai rakyat kecil: harapan. Harapan adalah satu-satunya harta paling berharga yang masih kita miliki. Kami, rakyat yang setiap hari harus memeras keringat di bawah terik matahari, yang harus melipat gandakan kesabaran saat menghadapi harga kebutuhan pokok yang tidak menentu, dan yang terus berjuang demi masa depan anak-anak kami, hari ini mengetuk pintu hati nurani para pemimpin bangsa. Kami ingin percaya, dan kami sangat ingin terus menjaga keyakinan ini, bahwa di luar sana, di dalam ruang-ruang kekuasaan yang dingin, masih ada pejabat-pejabat yang bersih, yang bekerja dengan hati nurani, dan yang benar-benar memikirkan nasib rakyat kecil. Kami tahu bahwa tidak semua orang yang duduk di kursi kekuasaan itu buruk. Kami menolak untuk menjadi apatis. Kami menolak untuk percaya bahwa semua pejabat itu sama saja. Kami yakin, di antara ribuan birokrat dan politisi, masih ada sosok-sosok kesatria yang menolak untuk menerima uang suap, yang tidurnya tidak nyenyak jika mendengar ada warganya yang kelaparan, dan yang selalu meletakkan sumpah jabatannya di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kepada para pejabat yang bersih inilah, kami menyandarkan harapan besar kami. Keberadaan Anda semua adalah cahaya di tengah kegelapan, dan dedikasi Anda adalah alasan mengapa kami masih bangga menyebut diri kami sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dari lubuk hati yang paling dalam, kami sangat berharap dan mendesak agar undang-undang perampasan aset ini segera disahkan tanpa ditunda-tunda lagi. Kami ingin melihat undang-undang ini lahir bukan sebagai alat politik, melainkan sebagai perisai suci yang akan melindungi uang rakyat dan masa depan anak cucu kami. Pengesahan undang-undang ini akan menjadi bukti paling sahih bahwa negara kita tidak pernah kalah melawan mereka yang ingin memperkaya diri sendiri dengan cara yang batil. Kami mendambakan sebuah hari di mana Indonesia benar-benar bebas dari belenggu korupsi, sebuah era baru di mana anggaran pembangunan yang bernilai triliunan rupiah itu seutuhnya kembali dan menjelma menjadi sekolah-sekolah yang kokoh di pelosok desa, jalan-jalan aspal yang mulus di daerah terpencil, pupuk yang murah bagi para petani, serta layanan kesehatan yang layak dan gratis bagi setiap warga negara tanpa kecuali. Namun, perjuangan menuju Indonesia yang bersih dan berdaulat ini tidak bisa hanya dibebankan kepada para pemimpin di atas sana. Kita, sebagai rakyat, juga memiliki tanggung jawab besar yang harus dipikul bersama. Semoga kita, seluruh rakyat Indonesia, bisa menjadi lebih dewasa, cerdas, dan bijak dalam menerima serta menyaring setiap informasi yang masuk ke dalam gawai kita sehari-hari. Kita hidup di era digital, di mana informasi mengalir sangat deras layaknya air bah. Di antara derasnya informasi tersebut, tidak jarang terselip berita-berita palsu, disinformasi, dan konten-konten murahan yang sengaja dirancang untuk memecah belah persatuan kita, memancing emosi kita, serta membuat kita saling membenci satu sama lain demi kepentingan politik pihak tertentu. Mari kita berjanji pada diri sendiri untuk tidak mudah tertipu oleh berita-berita murahan yang tidak jelas asal-usulnya. Jangan biarkan jempol kita lebih cepat membagikan berita daripada otak kita dalam mencerna dan memverifikasi kebenarannya. Kedewasaan kita dalam berpolitik dan mengonsumsi media adalah benteng pertahanan pertama bangsa ini dari ancaman perpecahan. Ketika rakyatnya cerdas dan tidak mudah diadu domba, maka para pembuat hoaks dan provokator tidak akan pernah memiliki ruang untuk merusak kedamaian negeri ini. Mari kita rapatkan barisan dan terus memberikan dukungan penuh, serta kawalan yang objektif kepada para pemimpin kita yang sedang berjuang di garis depan. Mendukung pemimpin bukan berarti kita harus menutup mata dari kekurangan mereka, melainkan mendukung dengan cara mengawal setiap kebijakan mereka secara kritis namun konstruktif,
serta memberikan apresiasi yang tulus ketika mereka melakukan hal yang benar demi rakyat. Kita harus menjadi energi positif yang mendorong pemerintah untuk terus bergerak ke arah yang lebih baik. Di akhir kata, kami haturkan doa yang tulus dan tidak putus-putus dari sudut-sudut rumah sederhana kami, dari pematang sawah, dari pasar-pasar tradisional, dan dari setiap jengkel tanah air ini. Kami berdoa untuk para pemimpin kita, khususnya para pemimpin yang bersih, jujur, dan amanah yang mengorbankan waktu, pikiran, serta tenaga mereka demi kesejahteraan rakyat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan kesehatan, kekuatan, ketegaran, dan perlindungan kepada beliau-beliau sekalian. Semoga mereka dijauhkan dari segala godaan yang merusak iman, diberikan keberanian yang kokoh untuk mengambil keputusan-keputusan yang berpihak pada kebenaran, serta selalu dikelilingi oleh orang-orang baik yang memiliki visi yang sama untuk memajukan bangsa ini. Kami, rakyat kecil, akan selalu ada di belakang Anda semua selama Anda berjalan di atas jalan yang lurus. Mari kita melangkah bersama, bersatu dalam satu frekuensi, menuju Indonesia emas yang bersih, adil, makmur, dan bermartabat. Perjuangan ini masih panjang. Namun selama harapan itu masih menyala di dada kita masing-masing, tidak ada yang mustahil bagi Indonesia. Oke teman-teman, terima kasih masih bersama Tiang Politik. Teman-teman, setelah kita mendengarkan dan kita menyimak bersama-sama penjelasan yang panjang tadi, gimana komentarnya, gimana tanggapannya? Silakan tulis di kolom komentar opini tajam kalian. Tentu saja menggunakan bahasa yang baik, jangan mencaci maki. Teman-teman, kini saatnya kita berdiskusi dan beropini, tentunya dengan akal sehat. Tapi sebelum itu, mari kita ngopi dulu. Terima kasih, enak sekali, alhamdulillah. Teman-teman, jujur saja, kita semua sudah muak melihat korupsi dan ulah para mafia ekonomi di negara kita. Dampaknya nyata sekali, rakyat kecil yang susah, sementara para oknum yang diduga merampok uang rakyat itu malah hidup dengan kemewahan. Selama ini teman-teman, hukuman penjara ternyata tidak membuat mereka kapok. Mengapa? Karena keluar dari penjara, mereka masih bisa menikmati harta haram yang sudah mereka sembunyikan. Teman-teman, para koruptor itu tidak takut pada penjara. Mereka cuma takut jatuh miskin, jadi gembel, hidup menggelandang di jalanan. Nah, senjata paling ampuh untuk membuat mereka miskin adalah RUU Perampasan Aset. Dengan aturan baru ini teman-teman, penegak hukum tidak perlu repot dan lama membuktikan kesalahan mereka di pengadilan. Sebaliknya, oknum pejabat yang punya harta tidak wajar yang harus membuktikan dari mana mereka mendapatkan uang tersebut. Kalau tidak bisa membuktikan, ya hartanya langsung disita dan diambil alih oleh negara demi kesejahteraan rakyat. Cara ini sangat efektif untuk mengejar uang haram yang disembunyikan lewat modus pinjam nama orang lain, dicuci di luar negeri, atau diubah menjadi aset digital. Teman-teman, saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, kita mempunyai kesempatan emas untuk membersihkan Indonesia dari para koruptor dan mafia. Namun, rencana hebat ini tidak akan jalan kalau tidak didukung oleh DPR dan partai politik. Oleh karena itu teman-teman, kami sebagai rakyat kecil menaruh harapan yang sangat besar kepada seluruh ketum partai politik yang terhormat itu. Tolong buang dulu ego kelompok atau kepentingan politik masing-masing. Rakyat ingin melihat semua pemimpin partai bersatu demi membela negara, bukan membela lingkaran elit mereka. Lalu teman-teman, kami juga memohon dengan sangat agar para ketum partai memerintahkan anggotanya di DPR untuk segera mengetok palu dan meresmikan undang-undang ini. Jangan ditunda-tunda lagi dengan berbagai alasan. Teman-teman,
Kekompakan dan keberanian para ketum partai untuk mendukung aturan ini akan menjadi bukti nyata bahwa Anda semua benar-benar menyayangi rakyat kecil dan ingin melihat Indonesia maju serta bersih dari korupsi. Teman-teman, RUU perampasan aset bukan cuma soal hukum, tapi soal masa depan kita dan anak cucu kita nanti. Kita ingin melihat Indonesia yang maju, di mana uang pajak yang kita bayar benar-benar kembali menjadi fasilitas yang bisa kita nikmati bersama, bukan malah memperkaya segelintir oknum mafia. Teman-teman, sekarang bola panasnya ada di tangan para elit politik dan ketum partai di parlemen. Apakah mereka berani membuktikan cinta mereka kepada rakyat kecil dengan mengesahkan aturan ini? Atau justru sebaliknya? Oleh karena itu teman-teman, kita akan kawal terus proses ini sampai tuntas. Teman-teman, sebagai rakyat mari kita bersatu, jangan mau diadu domba, jangan mau diprovokasi. Fokuskan tujuan kita bersama, jangan mau dialihkan isu dengan berita-berita tidak penting. Oleh karena itu teman-teman, mari kita gaungkan bersama-sama narasi persatuan dari perkotaan hingga pelosok desa. Teman-teman, jangan lupa dukung channel ini, Tiang Politik, karena channel ini adalah tempat kita rakyat kecil, warga sipil biasa untuk bersuara, beropini, dan berdiskusi. Jangan biarkan channel ini tumbang. Tolong bantu sebarkan video ini agar gerakan kita semakin besar. Saya juga mendoakan bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini, semoga teman-teman diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang banyak. Yang sedang sakit semoga diangkat penyakitnya, yang sedang terlilit hutang semoga dilunaskan hutang-hutangnya, yang belum bertemu jodoh semoga segera dipertemukan dengan jodohnya. Teman-teman, terima kasih telah menyimak. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Teman-teman, saya host Tiang Politik, Irham. Saya undur diri, sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih, merdeka, see you next time.